Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita masih tentang Al-Iman bil Yaumil Akhir, dan kita pada bagian-bagian yang terakhir dari pembahasan tersebut. Pada pertemuan lalu kita telah selesai dari silsilah tentang surga, maka pada kesempatan kali ini kita akan masuk silsilah pembahasan terkait neraka ya. Dan pembahasan tentang neraka sangat penting karena Rasulullah pernah bersabda, "Fa anzartukum naran talazza la yaslaha illal ashqa." Aku ingatkan kalian tentang neraka yang apinya menyala-nyala. Tidak ada yang masukinya kecuali orang yang celaka. Jadi Rasulullah SAW menyuruh kita untuk takut dengan neraka. Oleh karenanya kita harus mengerti tentang sifat-sifat neraka. Dan Allah berfirman, "Fattaqun nar." Bertakwalah kalian dari neraka, yaitu jauhilah diri kalian dari neraka. Seperti Allah berfirman juga, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka jahanam. Ya. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, ya. Ini semua perintah agar kita waspada terhadap neraka jahanam. Yang jadi masalah, Rasulullah mengabarkan bahwasanya huffatin naru bisyahwat, bahwasanya neraka itu diliputi dengan syahwat, itu dengan perkara-perkara yang disenangi oleh hawa nafsu. Sehingga ketertarikan kepada hawa nafsu sangat besar sehingga orang mudah untuk masuk neraka jahanam. Ya, karena untuk bisa masuk neraka jahanam harus mengikuti hawa nafsu. Ya, berbeda dengan surga, wa huffati al-jannah bil makarih. Sementara surga diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Untuk bisa masuk surga dia harus melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hawa nafsu. Dan rata-rata orang ingin sesuai dengan hawa nafsunya. Ya. Dalam satu hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, "Lamma khalaqallahu al-jannata wan nar," ketika Allah menciptakan neraka dan surga, Allah mengutus Jibril menuju surga. Dan Allah berkata, "Idhab fanzur ilaiha." Wahai Jibril, pergilah engkau ke surga dan lihatlah surga. Wa ila ma'adatu li ahliha fiha, dan lihat juga kenikmatan-kenikmatan yang aku siapkan untuk penghuni surga. Maka pergilah Jibril, lantas lihat surga dan lihat kenikmatan apa yang Allah siapkan bagi penghuni surga. Kemudian dia balik lapor kepada Allah. Kemudian dia berkata, "Wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha." Demi keperkasaan Kau ya Allah, tidak seorang pun mendengar tentang surga, indahnya surga dan nikmat surga kecuali dia akan masuk surga. Maka Allah perintahkan surga untuk diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Setelah itu Allah bilang lagi kepada Jibril, "Pergi lagi kedua kali. Coba lihat surga. Dan lihatlah apa yang Kusiapkan bagi penghuni surga." Jibril balik, Jibril lihat surga sudah ternyata diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci. Maka Jibril berkata, "Demi keperkasaan Kau ya Allah, laqad khasyitu alla yadkhulaha ahad." Aku khawatir tidak seorang pun bisa masuk. Ya, karena untuk bisa masuk surga harus melakukan hal-hal yang dibenci, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu. Kemudian Allah pun mengirim Jibril menuju neraka. Kemudian Allah berkata, "Pergilah dan lihatlah neraka dan siksaan yang aku siapkan untuk penghuni neraka." Jibril pun melihat neraka. Fa idza hiya yarkabu ba'dhuha ba'dhan. Ternyata apinya ya saling menumpuk-numpuk ya. Tsumma raja'a, kemudian dia berkata, "Wa izzatika la yadkhuluha ahadun sami'a biha." Tidak seorang pun dengar tentang dahsyatnya neraka kemudian mau masuk neraka. Enggak ada ya Allah. Maka Allah perintahkan neraka untuk diliputi dengan syahwat. Maka Allah bilang, "Kembali lagi, coba lihat." Maka Jibril balik, kemudian dia melihat ternyata neraka telah diliputi dengan perkara-perkara yang menyenangkan. Maka Jibril berkata, "Wa izzatika laqad khasyitu alla yanjuwa minha ahadun illa dakhalaha." Aku khawatir tidak seorang pun selamat dari neraka, tidak seorang pun kecuali masuk dalam neraka jahanam. Makanya Allah mengatakan, ya,
Wa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Siapa yang melampaui batas dan mengutamakan kehidupan dunia, maka neraka adalah tempat kembalinya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut dengan keagungan Allah dan dia mencegah dirinya dari mengikuti hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat kembalinya. Kita hidup di dunia ini penuh dengan hal yang menyenangkan syahwat kita. Kita pingin dengar ini, kita pingin nonton ini, kita pingin banyak yang mau kita senangkan. Kita banyak yang mau kita syahwat ini, pingin banyak hal yang buat kita fly, buat kita santai, mau kita berlezat-lezat, tapi ternyata mengantarkan kepada neraka jahanam. Oke, seorang berusaha mengetahui bagaimana hakikat neraka sehingga dia benar-benar waspada. Taib. Jadi kita bahas tentang neraka. Kita bahas pertama tentang fakta mengenai neraka ya. Sudah tadi kita singgung yang pertama, neraka sudah diciptakan. Neraka sudah ada. Sudah ada. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyelisihi akidah Mu'tazilah yang mengatakan surga dan neraka belum ada. Nanti diciptakan belakangan setelah hari kiamat. Adapun menurut Ahlussunnah wal Jamaah surga dan neraka sudah ada. Makanya Allah mengatakan tentang surga, uiddat lil muttaqin, yang kami siapkan surga tersebut bagi orang bertakwa. Dan bagi neraka, tentang neraka Allah berfirman, uiddat lil kafirin, kami siapkan neraka bagi orang-orang yang kafir. Dan dalil sudah kita sebutkan sebelumnya, neraka dan surga itu ada banyak sekali, di antaranya hadis tadi yang saya sebutkan dan kita tidak perlu mengulangi lagi ya. Di antaranya Allah mengatakan waji'a yauma idzin bi jahannam, pada hari kiamat kelak dihadirkan neraka jahanam. Berarti neraka jahanam sudah ada. Di antara Rasulullah SAW ada suara batu jatuh, kata Rasulullah SAW itu adalah batu diturunkan ya sejak 70 tahun ya dan baru sampai ke dasar neraka jahanam. Ya, ini intinya banyak sekali dalilnya akan hal ini. Taib, yang kedua, neraka abadi ya, neraka abadi. Neraka abadi. Kalau penghuninya kafir maka juga abadi. Jika penghuninya kafir maka juga abadi. Juga abadi di neraka. Ini menyelisihi akidah Ahlul Bid'ah ya. Di antara dalil bahwasanya neraka abadi dan punya neraka abadi adalah dalam surat Al-Maidah ayat 37 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuriduna ayyakhruju minan nari wa ma hum bikharijin minha. Mereka ingin keluar dari neraka dan mereka tidak bakalan keluar dari neraka. Walahum adzabum muqim, dan bagi mereka azab yang abadi. Demikian juga Allah berfirman dalam surat Al-A'la, wa yatajannabuhal ashqa, dan neraka ya dan orang celaka kafir akan menjauhinya, itu menjauhi surga. Alladzi yaslan naral kubra, yang akan masuk di neraka yang dahsyat. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya, dan mereka akan tidak mati dan juga tidak hidup. Yang dalam surat Al-A'la ayat 13 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mati dan juga tidak hidup, maksudnya ya mereka begitu terus. Mau dibilang mati tidak bakalan mati, dibilang hidup juga mereka hidup dalam kondisi disiksa. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 77, para penghuni neraka minta mati. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka berbicara kepada malaikat Malik, penjaga neraka, wahai Malik, mintalah kepada Allah agar mematikan kami. Qala innakum makithun, kata malaikat Malik, kalian akan tetap di neraka ini, tidak bakalan berhenti, terus-terusan. Ya. Jadi mereka saking parahnya mereka ingin minta mati tapi tidak dimatikan. Dan dalil akan hal ini banyak ya. Di antara yang menyelisihi tentang hal ini, yang menyelisihi pendapat yang keliru, di antaranya misalnya pendapat Yahudi. Yahudi mengatakan mereka di neraka cuma beberapa hari. Mereka di neraka
hanya beberapa hari. Kata mereka, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Neraka tidak akan mengenai kami kecuali hanya beberapa hari. Tidak usah beberapa, 1 jam sudah mampus, apalagi beberapa hari. Tapi mereka pede, makanya mereka pede maksiat. Kata mereka enggak ada masalah mau maksiat, mau zina, mau apa. Cuma sebentar aja. Saya punya kawan di Melbourne ya. Dia mengatakan sampai sekarang orang Yahudi masih begitu ya. Dia punya kawan, jadi dia punya bos orang Yahudi. Dia bilang kalau kita masuk neraka, orang Yahudi cuma beberapa hari aja ya, tidak selama-lamanya. Surat Al-Baqarah ayat 80 ya. Surat 2 ayat 80 ya. Ini tentu adalah keyakinan yang keliru yang pertama. Yang benar mereka selama-lamanya. Yang benar mereka kekal karena kafir. Tidak ada cuma beberapa hari. Terus merasa beberapa hari juga spekulasi terlalu apa? Tinggi. Ya. Yang kedua di antara keyakinan yang keliru tentang poin kedua ini seperti perkataan Ibnu Arabi ya. Ibnu Arabi tokoh sufi yang punya buku di antaranya Al-Futuhat Al-Islamiyah dan juga kitab Fususul Hikam yang dia mengatakan dalam kitabnya Fususul Hikam bahwasanya Fir'aun di surga. Bahkan Fir'aun adalah ahli tauhid ya. Yang kemudian juga dia mengatakan wal abdu rabbun war rabbu abdun ya laita syi'ri manil mukallaf. Kata dia hamba adalah Tuhan, Tuhan adalah hamba. Karena dia memiliki keyakinan wahdatul wujud. Alam adalah Allah, Allah adalah apa? Alam. Kesatuan, satu wujud kesatuan. Ibarat seperti ombak. Ombak adalah satu lautan yang besar meskipun penampakannya berbeda-beda. Ada ombak besar, ada ombak kecil, ada yang landai, ada yang tenang. Tapi semuanya adalah satu lautan. Kata dia alam semesta juga demikian. Alam dan Tuhan seperti itu dengan berbagai macam penampakan. Tapi alam adalah Tuhan, Tuhan adalah apa? Alam. Maka dia perkataan dia mengatakan wal abdu rabbun wa rabbu abdun. Hamba adalah Tuhan, Tuhan adalah hamba. Kalau gitu kabarkan kepada aku siapa yang disuruh salat? Kalau kau suruh saya salat, masa kau suruh Tuhan salat? Bukankah hamba adalah Tuhan, Tuhan adalah hamba? Demikian juga dia dalam syair yang terkenal dia mengatakan aqadal khalaiqu fil ilahi aqaida wa ana ataqattu jami'ta ma taqaduhu. Kata dia seluruh makhluk punya keyakinan tentang Allah dengan keyakinan yang berbeda-beda. Yahudi punya keyakinan tentang Tuhan beda, Nasrani beda, Majusi beda, kaum musyrikin beda, tapi saya meyakini seluruh keyakinan mereka. Kenapa? Karena menurut dia yang semua yang disembah itu benar karena yang semua disembah juga adalah siapa? Oh, Allah. Makanya dikafirkan oleh para ulama yang mengkafirkan di antara Ibnu Taimiyah, yang mengkafirkan adalah Ibnu Hajar. Padahal Ibnu Taimiyah orang yang paling hampir tidak ditemukan mengkafirkan orang lain. Ibnu Taimiyah meskipun dia sering bantah ahlul bidah, dia hampir tidak pernah mengkafirkan apa? Orang. Dia hanya membantah. Dan dia mengatakan semua orang duduk di sampingku tahu saya tidak suka mengkafirkan orang kecuali ini Ibnu apa? Ibnu Arabi. Kalau dia tidak kafir maka kalau gitu apa makna kekufuran kalau gitu? Sementara dia membenarkan seluruh agama. Kata dia semua agama benar. Buddha, Yahudi, Nasrani, Hindu, semua yang disembah itu benar. Ini kalau tidak kafir, terus kafir itu kayak bagaimana? Oleh karenanya juga saya pernah sampaikan bagaimana Ibnu Hajar pernah juga melakukan mubahalah dengan orang yang membela Ibnu Arabi. Ya, sampai akhirnya akibat mubahalah tersebut orang yang bermubahalah dengan Ibnu Hajar akhirnya meninggal dalam waktu beberapa bulan. Intinya Ibnu Arabi ini punya keyakinan, kata dia, orang penghuni neraka awalnya kepanasan, terus lama-lama apa? Lama-lama beradaptasi, lama-lama sudah biasa, akhirnya jadi nikmat. Ya mungkin nanti dia begitu, mungkin. Lihat aja nanti.
Jadi lamanya menjadi kelazatan, ngeri. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwasanya semua penghuni neraka akan dipindahkan ke surga. Ini pendapat ketiga. Semua penghuni neraka ujungnya akan dipindahkan ke surga. Ujungnya pindah ke surga. Ini tentu pendapat yang berbahaya ya. Karena nanti orang gampang kan mau kafir juga nanti pindah ke surga. Padahal dalam akidah kita yang ujungnya akan masuk surga cuma orang apa? Islam. Meskipun transit dulu di neraka. Kalau dia amalnya tidak cukup, maksiatnya banyak, dia transit dulu. Tapi ujungnya masuk surga. Tapi kalau orang kafir enggak. Orang kafir akan abadi di neraka Jahannam. Ada lagi pendapat mengatakan yang berikutnya yang pendapat yang keliru yaitu 4 mengatakan ini Abu Huzail Al-Allaf, ini pendapatnya orang Mu'tazilah Al-Allaf. Dia mengatakan bahwasanya neraka lama-lama akan membeku. Neraka lama-lama akan membeku. Dan pendapat yang di antara yang salah juga, ini yang kelima, bahwasanya neraka tidak kekal. Ya, tidak kekal. Sehingga ya udah mau disiksa lama-lama juga neraka akan sirna. Yang benar bahwasanya neraka dan surga kekal dan penghuni juga kekal di dalamnya. Jika penghuni neraka kafir maka akan kekal di dalamnya. Mereka tidak kekal dengan sendirinya, tetapi Allah yang mengkekalkan. Jadi sebagian mereka mengatakan, lah kalau kita bilang neraka kekal berarti sama dengan Allah. Itu syubhat mereka. Dia bilang beda. Kalau Allah kekal secara zatnya, kalau neraka dikekalkan oleh apa? Allah. Seperti kamu hidup, Allah hidup. Apakah sama hidup kamu, hidup Allah? Jawabannya beda. Kalau Allah hidup dengan sendirinya, kalau kamu dihidupkan oleh siapa? Allah. Paham? Jadi yang bilang neraka kekal apa syubhatnya katanya? Jika kita bilang neraka kekal, berarti sama dengan apa? Allah. Syubhat. Jika neraka kekal, maka sama dengan Allah. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Allah kekal dengan sendirinya. Adapun neraka dikekalkan oleh Allah, dikekalkan oleh Allah. Bukan dengan sendirinya. Dia tergantung dengan Allah. Artinya secara logika kalau Allah ingin tidak kekalkan bisa. Sama dengan hidup ya. Sama perihalnya dengan hidup. Perihalnya dengan sifat hidup. Makhluk hidup sama dengan Allah hidup. Apakah sama berarti melazimkan Allah sama dengan makhluk? Jawabannya beda. Karena Allah hidup dengan sendirinya, adapun makhluk dihidupkan oleh apa? Allah. Ya. Allah hidup secara zatnya sendiri dengan sendirinya. Adapun makhluk dihidupkan oleh Allah. Tidak melazimkan kesamaan. Dari tidak ada menjadi ada. Oleh karena di antara akidah Ahlus Sunnah bahwasanya neraka itu abadi. Di antaranya akan hal ini banyak ya. Di antaranya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bil mauti." Pada hari kiamat kala kematian akan dihadirkan ka hayati kabshin amlah. Seperti bentuk domba yang berwarna hitam kecampur putih. Yaitu bulunya ada hitamnya ada putihnya. Fayunadi bihi munadin, kemudian ada yang menyeru, "Ya ahlal jannati, fayasra'ibuna wa yanzurun." Maka malaikat panggil, "Wahai penghuni surga." Maka penghuni surga kemudian lihat ke atas. Fayaqul, "Hal ta'rifuna hadza?" Maka malaikat katakan, "Kalian kenal ini?" Fayaqulun, "Na'am, hadzal maut." Ini adalah kematian. Wa kulluhum qad ra'ahu, dan mereka semua pernah lihat kematian. Tsumma yunadi munadin, kemudian ada yang menyeru lagi, "Ya ahlan nari, wahai penghuni neraka, fayashra'ibuna wa yanzurun." Mereka semua lihat ke atas. Fayaqulu, "Hal ta'rifuna hadza?" Kalian kenal ini? Mereka berkata, "Iya, ini adalah kematian."
dan seluruh penghuni neraka pernah melihat kematian. Fayuthbahu bainal jannati wan nar. Maka domba ini disembelih di antara surga dan neraka. Artinya tidak akan ada kematian lagi selama-lamanya. Tsumma yaqul, kemudian sang penyuruh tadi berkata, "Ya ahlal jannati khuludun fala maut." Wahai penghuni surga, kalian akan abadi, tidak ada kematian lagi. Wa ya ahlan nari khuludun fala maut. Wahai penghuni neraka, kalian akan kekal, tidak ada kematian lagi. Kemudian Nabi membacakan firman Allah, "Wa anzirhum yaumal hasrati idz qudiyal amru wa hum fi ghaflati wa hum la yu'minun." Dan berilah peringatan kepada mereka hari penyesalan ketika diputuskan perkara, yaitu diputuskan perkara bahwasanya penghuni surga abadi, penghuni neraka abadi. Maka di saat itu penghuni neraka sangat menyesal dengan penyesalan yang sangat mendalam. Ternyata mereka disiksa orang-orang kafir tanpa batasan waktu. Tapi ini hakikat tentang apa? Neraka. Jadi ada 2 poin, neraka sudah ada. Yang kedua neraka apa? Abadi. Tapi berikutnya, ini sudah Ibu. Kita bahas tentang, ayo silakan. Tentang sekarang kita bahas tentang nama-nama neraka ya. Nama-nama neraka. Dan setiap nama menunjukkan sifat tertentu. Menunjukkan sifat tertentu neraka. Tapi di antara nama neraka ada Al-Hawiyah ya, Al-Hawiyah. Al-Hawiyah ya. Seperti dalam Al-Qur'an, wa ma adraka ma hiya narun wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah ya. Adapun orang yang timbangan dosanya lebih berat daripada timbangan pahalanya, fa ummuhu hawiyah. Ummuh maksudnya tempat kembalinya ya. Disebut ummuhu seperti perkataan ditafsirkan seperti anak kecil kembali kepada ibunya, itu dalam pelukan ibunya. Tapi ini bukan dalam pelukan ibunya, dalam pelukan apa? Neraka. Fa ummuhu hawiyah. Apa itu hawiyah kata para ulama? Yaitu tempat lemparan ya. Tempat apa? Lemparan. Itu tempat orang yang dilempar ya. Tempat artinya hawiyah, tempat lemparan. Kenapa bisa demikian? Karena penghuni neraka ketika dijatuhkan di neraka dengan dilempar. Karena penghuni neraka dilempar ke neraka, ke lubang neraka. Sehingga disebut hawiyah, tempat terlempar, tempat terjatuh ya, itu namanya hawiyah. Ya, karena penghuni neraka ketika dilempar maka diikat kakinya ke lehernya, dibalik kemudian dilempar ya. Kemudian di antara makna nama neraka adalah al-ladha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla innaha ladha. Ya. Kalla innaha ladha. Ladha itu artinya menyala-nyala. Menyala-nyala. Fa anzartukum naran taladha ya. Kata Allah Subhanahu wa taala juga, fa anzartukum naran taladha. Aku ingatkan kepada kalian tentang neraka yang apinya menyala-nyala. Taladha itu menyala-nyala. Apinya bergejolak. Jadi api yang bergejolak. Jadi apinya bukan tenang, tapi dia bergejolak. Bergejolak ya. Bukan api yang cuma tenangin, tapi dia bergejolak. Kemudian di antara nama neraka adalah Al-Hutamah. Al-Hutamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-sekali dia akan dilemparkan di al-hutamah. Wa ma adraka mal hutamah? Narullahil muqadah. Tahukah kalian apa itu al-hutamah? Narullahil muqadah. Itu api neraka, apinya Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang api tersebut sampai ke hati.
Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma adraka ma apa? Hutama. Wa ma adraka mal hutama. Kemudian apa jawabannya? Narullahi al-muqadah. Allati tattali'u al-afidah, allati tattali'u alal afidah. Tapi perhatikan ibu-ibu, di sini kata Allah, tahukah kalian apa itu al-hutama? Al-hutama secara bahasa itu yang melumat. Artinya apa? Yang melumat. Jadi kalau dia sudah membakar, dia akan melumat, semua tidak ada yang tersisa. Kata Allah, narullahil muqadah, sampai Allah nisbahkan kepada Allah. Narullah, neraka Allah, yaitu apinya Allah, bukan api sembarang. Kenapa dia melumat? Karena ini api bukan api sembarang yang kalian nyalakan. Ini apinya Allah Subhanahu wa taala yang dipanaskan. Api Allah yang dipanaskan. Kemudian Allah sifati allati tattali al afidah, yang menembus jantung. Ini di antara sifat neraka. Neraka itu kalau membakar bukan luar dulu, baru dalam. Seperti kalau kita bakar sate, luar dulu yang panas, baru kemudian masuk. Kalau neraka itu ketika dia membakar, langsung membakar luar dan dalam. Yaitu ketika membakar, langsung luar dan dalam, secara bersamaan. Berbeda dengan api di dunia. Kalau api di dunia yang dibakar luar dulu, baru kemudian masuk ke dalam. Jadi api sampai masuk ke jantung, sementara yang dibakar tidak mati. Waliyadzubillah ya. Tidak ada yang kuat neraka ya. Kemudian antara nama neraka adalah Al-Jahim. Al-Jahim maknanya adalah fa innal jahima hiyal ma'wa, yaitu sangat panas. Maknanya adalah sangat panas. Fa innal jahima hiyal ma'wa dalam Al-Qur'an ya. Kemudian antara maknanya namanya adalah Jahannam. Jahannam. Kalau Jahannam itu lembah atau maknanya adalah jurang yang sangat dalam ya. Jurang yang sangat dalam. Jurang jadi neraka itu sangat dalam ya. Sangat dalam. Makanya disebutkan Rasulullah mendengar apa? Batu yang lepas sejak 70 tahun baru sampai ke dasar neraka Jahannam. Jadi neraka itu sangat luas dan sangat apa? Dalam. Cukup untuk manusia seluruhnya cukup. Sampai sudah dimasuki neraka, neraka masih minta sama Allah. Ya, hal min mazid, ada tambahan lagi enggak? Kenapa dalam hadis kata neraka akala ba'dhi ba'dhan. Ya Allah, kalau saya tidak diisi, saya akan saling makan api saya, makan lahap api yang lain. Maka neraka minta diisi. Kemudian di antara, dan ini banyak dalam Al-Quran, misalnya inna jahannama kanat mirsada ya. Kemudian di antara nama neraka adalah Saqar. Neraka Saqar. Apa itu Saqar? Saqar maknanya adalah tidak menyisakan apapun. Tidak menyisakan apapun. Semuanya terlumat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sa'uslihi saqar." Saya akan masukkan dia ke dalam neraka Saqar. Wa ma adraka ma saqar? Tahukah engkau apa itu neraka Saqar? La tubqi wa la tadhar. Tidak ada yang tersisa dan tidak ada yang ditinggalkan. Lawahatul lil bashar, menghanguskan kulit manusia. Yaitu tidak menyisakan apapun. Kulit, daging, tulang, semuanya kebakar. Dengan neraka Saqar. Kemudian di antara nama neraka adalah Sa'ir. 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 Sa'ir yaitu api yang menyambar-nyambar, yaitu api yang menyala, api yang menyambar-nyambar. Api yang menyambar-nyambar. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira." Adapun yang menerima catatan kitabnya dari belakangnya, maka dia akan berteriak-teriak mengatakan celaka aku, wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk dalam neraka sa'ir, yaitu neraka yang apinya membakar.
Di antaranya nama neraka adalah sijin. As-sijin. Sijin secara bahasa artinya penjara, yaitu neraka seperti memenjarakan, artinya penjara. Yaitu penjara yang memenjarakan penghuninya dan tidak bakalan keluar. Menjarakan penghuninya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a mala wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadhana fil adraka man hutamah narullahil muqar allati talaf aidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah innaha 'alaihim mu'sadah, sungguhnya neraka itu dikunci. Dikunci seperti penjara, 'alaihim mu'sadah, dikunci. Fi 'amadin mumaddadah, dalam sebagian qiraan fi 'umudin mumaddadah, yaitu pada tiang-tiang yang jadi sudah dikunci, diikat dengan apa, tiang-tiang. Jadi seperti penjara sehingga orang tidak bisa keluar dari neraka jahanam, waliyadzubillah. Semoga Allah melindungi kita dari neraka jahanam, ya. Kata Allah, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sungguhnya catatan orang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijjin. Tapi ini nama-nama neraka yang menjelaskan sifat-sifat neraka. Kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Sudah, Ibu? Sifat-sifat neraka, ya. Di antaranya bi'sal masir, seburuk-buruk tempat. Kita bayangkan tempat apapun maka neraka yang terburuk. Fa bi'sal masir, tempat kembali yang terburuk, ya. Tempat kembali. Seburuk-buruk tempat kembali. Di antaranya yang kedua, Allah mengatakan bi'sal qarar. Bi'sal qarar, tempat seburuk-buruk tempat menetap, seburuk-buruk tempat tinggal. Tempat tinggal. Kemudian di antaranya Allah mengatakan bi'sal wirdul maurud, seburuk-buruk tempat yang dimasuki, ya. Bi'sal wirdul maurud, seburuk-buruk tempat yang didatangi. Di antaranya Allah mengatakan darul bawar, ya. Darul bawar, lembah kebinasaan. Di antaranya darul fasiqin, Allah mengatakan tempat tinggal orang-orang fasik. Darul fasiqin, tempat tinggal orang-orang fasik. Di antaranya su'uddar, tempat tinggal yang buruk, ya. Maknanya mirip-mirip, ya. Su'uddar, atau negeri yang buruk. Su'uddar itu kampung, kampung yang buruk. Kampung tinggal yang buruk. Kemudian di antaranya asfala safilin, ya. Summa radadnahu asfala safilin, asfala safilin. Yaitu tempat yang paling rendah, tempat yang paling hina, yang paling hina, rendah itu maksudnya hina. Bi'sal mihad, ya, di antaranya adalah bi'sal mihad. Mihad itu ya tempat yang dipersiapkan, seburuk-buruk tempat yang dipersiapkan. Jadi kalau anak kecil disiapkan mihat, itu tempat tidur. Anak kecil dilahirkan di tempat namanya mihat, ya. Itu dipersiapkan oleh ibunya untuk meletakkan anak tersebut. Neraka juga dipersiapkan untuk penghuninya, tetapi adalah tempat yang paling buruk. Tapi di sini kita bahas selanjutnya tentang luas neraka, ya. Luas neraka
Mungkin saya bilang ini bukan sifat neraka ya, ini apa ya? Maksudnya gelar-gelar neraka ya. Kalau sifat dia kita bahas sekarang ini. Bukan sifat tapi apa? Gelar-gelar neraka ya. Itu disebut ini, disebut ini, disebut ini namanya gelar-gelar neraka. Adapun sifat neraka kita bahas sekarang ini. Ini sudah Ibu? Jadi namanya bi'sal masir, bi'sal qarar, su'ud dar, bi'sal wirdul maurud, darul bawar, darul fasiqin, bi'sal mihad, asfala safilin. Ini semua adalah gelar-gelar selain tadi nama al-wahawiyah, al-jahim, as-sa'ir. Dia punya nama, dia juga punya apa? Gelar ya. Tapi berikutnya kita bahas tentang sifat-sifat neraka. Pertama tentang luas neraka. Luas neraka. Rasulullah SAW mengatakan atau dalam satu hadis Abu Hurairah berkata, "Kunna ma'a Rasulullah SAW isami'a wajbatan." Kami bersama Nabi tiba-tiba Rasulullah mendengar suara batu jatuh. Faqala Rasulullah SAW, "Tadruna ma hadza?" Tahukah kalian suara apakah ini? Qala qulna Allah wa Rasulullah alam. Kami katakan Allah Rasul mengetahui. Qala hadza hajarun rumiya bihi finnar. Mundu sab'ina kharifan. Ini batu dilemparkan ke neraka sejak 70 tahun. Fa huwa yahfi finnar. Dan dia sedang jatuh sekarang. Hatta intaha ila qa'riha. Nanti akan tiba pada ujungnya. Wallahu alam hadis ini ada bisa dipahami ketika ini mendengar suara kayak gitu. Berarti belum selesai. Masih apa? Masih berlangsung. Maksudnya jatuh tersebut masih apa? Berlangsung. Kata Nabi sampai nanti berakhir di ujungnya. Dan ini sangat mudah. Sekarang kita lihat alam semesta ini luas atau tidak? Luas. Kita nggak tahu awal ujung pangkalnya langit. Ini baru lihat. Belum ke atasnya seperti apa. Jadi Allah menciptakan itu semua mudah. Kun fayakun. Allah bikin neraka sebesar-besarnya juga sangat mudah. Ya. Tapi di antara dalil yang menunjukkan luasnya neraka, yaitu neraka minta apa? Minta tambahan. Ya. Dalam surat Qaf ayat 30, kata Allah bertanya kepada neraka, "Yauma naqul li jahannam halim talati." Hari di mana kami bertanya kepada neraka, "Sudah penuhkah engkau?" Wa taqulu hal mim mazid. Kata neraka, "Apakah masih ada tambahan?" Ya, itu neraka minta tambahan isi. Isi penghuni. Jadi enggak ada bilang neraka sudah full. Enggak ada istilah neraka sudah full. Sangat luas, ya, sangat luas. Di antara yang menunjukkan neraka sangat luas, dalam hadis sebutkan matahari dan rembulan dilemparkan di neraka. Beserta sesembahan-sembahan selain Allah. Dilempar di neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun." Dalam surat Al-Anbiya 98. Quran 21 ayat 98 ya. Ayat berapa tadi? 98. Tentunya yang orang-orang soleh disembah tidak seperti Nabi Isa, kemudian malaikat disembah, jin-jin soleh disembah, ya. Tentu mereka tidak dimasukkan dalam neraka. Tetapi selain itu dimasukkan berhala, dimasukkan di neraka. Ada yang menyembah matahari, rembulan masukkan di neraka.
setan juga masuk di neraka. Di antara faedahnya yaitu agar orang-orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah mereka semakin pilu karena sembahan yang mereka harapkan ternyata juga dalam neraka jahanam. Bahkan ikut membakar mereka. Dimasukkan api matahari ikut membakar mereka. Ikut membakar mereka. Ini salah satu siksaan batin. Nanti akan kita singgung bahwasanya penghuni neraka itu bukan cuma disiksa secara fisik tapi secara batin. Di antara batinnya tersiksa ternyata yang diharapkan menolong dia yang dia sembah ternyata malah ikut membakarnya. Seperti Abu Lahab. Abu Lahab kan dibela sama apa? Istrinya. Istrinya kan bela-bela ikut caci Muhammad. Kata dia manggil Rasulullah dengan mudzammam, tercela bukan Muhammad. Muhammad ini orang terpuji. Tapi dia panggil Muhammad dengan mudzammam, orang terhina, orang terhina, orang terhina. Padahal istrinya Abu Lahab itu Ummu Jamil itu tantenya Nabi. Tantenya ini bukan. Tantenya Nabi. Abu Lahab itu pamannya Nabi. Tapi paman sama istri sama-sama musuhan sama Nabi. Tapi Allah mengatakan wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya bawa kayu. Di antara tafsiran nanti di neraka istrinya bakar Abu Lahab. Di antara tafsiran istrinya itu nanti di neraka juga ikut bakar siapa? Suami. Ini suatu siksaan batin bagaimana dulu kita kongsi bareng kerjasama menyerang Rasulullah Muhammad, sekarang kau malah membakarin saya. Dan yang bakar adalah wanita tercinta yang sangat disayang oleh Abu Lahab. Sama seperti ini. Sekarang mereka nyembah matahari, rembulan, bintang-bintang, mungkin ikut bakar mereka. Taib. Di antara dalil luasnya neraka jahanam, ya bahwasanya yu'ta bi jahannam yauma idzin sab'una alf zimam. Neraka akan dihadirkan pada hari kiamat kala dengan 70.000 tali. Ma'a kulli zimamin sab'una alf malakin yajrunaha, dan setiap tali dibawa oleh 70.000 malaikat. Jadi neraka sangat besar, malaikat yang narik neraka juga besar-besar, satu tali ada 70.000 yang narik untuk dihadirkan, digeser. Karena didekatkan untuk dilihat oleh orang-orang kafir sehingga mereka semakin ketakutan. Dihadirkan. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Maka pada hari tersebut neraka dihadirkan dengan penuh kengeriannya, dengan suara yang menggelegar. Ya. Dan ada 70.000 tali dan setiap tali 70.000 malaikat, berarti ada 4 miliar 900 juta ya. Malaikat yang menarik neraka jahanam. Jadi neraka sangat sangat besar. Artinya bayangkan kita saja lihat alam semesta sekarang ini begitu luas. Neraka lebih dahsyat lagi daripada itu. Bahkan di antaranya disebutkan bahwasanya penghuni neraka diperbesar tubuhnya. Dibesar-besar fisiknya. Sampai di dalam hadis disebutkan dharsul kafir atau nabul kafir mislu Uhud. Giginya penghuni orang kafir itu giginya, gerahamnya atau gigi taringnya seperti sebesar gunung Uhud, ya. Giginya sebesar gunung Uhud. Kalau penghuni surga berapa tingginya? Seperti Nabi Adam, 30 meteran, 60 hasta. Tidak besar-besar ya. Tapi penghuni neraka diperbesar ya, mungkin supaya full neraka. Kemudian di antaranya supaya disiksa dengan detail sehingga setiap sel-selnya kelihatan jadi besar, dibakar. Sehingga lebih detail. Dalam sebagian riwayat, ma baina mankibail kafir masiratu salasati ayyam liraqibil musri'. Kata Nabi SAW, jarak antara dua pundak orang kafir di neraka seperti jarak orang yang naik kuda cepat selama 3 hari. Intinya ini menunjukkan bahwa neraka sangat sangat besar. Taib. Luas neraka. Yang kedua, tingkatan neraka. Tingkatan neraka. Di antara konsekuensi dari keadilan Allah, Allah menjadikan neraka bertingkat-tingkat, tidak satu tingkat ya. Makanya Allah mengatakan walikullin darajatun mimma amilu.
dalam surat Al-An'am 132. Allah sebutkan dalam surat Al-An'am, perhatikan. Quran surat Al-An'am ayat berapa? 132. Coba ibu-ibu buka ayat sebelumnya tentang apa? Ayat sebelumnya tentang orang kafir. Ayat 130, ayat 129 ya. Kata Allah dari ayat 129, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Demikianlah kami menjadikan sebagian orang zalim sebagai wali penolong bagi zalim yang lainnya atau menguasai orang zalim yang lainnya akibat perbuatan mereka. Kemudian Allah mengatakan, "Ya masyarul jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza." Wahai manusia dan jin, bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul dari golongan kalian sendiri yang menyampaikan kepada kalian tentang ayat-ayat kami dan beri peringatan kepada kalian dan tentang pertemuan hari ini, bahkan ada hari kiamat kita akan bertemu. Qalu syahidna 'ala anfusina. Kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Mereka ngaku. Wa gharathumul hayatud dunya, kata Allah mereka terpedaya dengan dunia. Wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Mereka mengaku bahwasanya mereka kafir. Kemudian Allah berfirman, "Dzalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghafilun." Yang demikian itu adalah karena Tuhanmu tidaklah membinasakan kota-kota dengan zalim, tetapi karena penduduknya telah lalai. Baru Allah mengatakan, "Walikullin darajatun mimma amilu." Nah, orang kafir yang aku sebutkan sebelumnya itu masing-masing punya derajat sesuai dengan amal perbuatan. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan Allah tidak lalai dari apa yang mereka kerjakan. Jadi ini terkait dengan tingkatan apa orang kafir. Tingkatan orang-orang zalim dan kafir. Sebagaimana ayat-ayat sebelumnya menunjukkan akan hal tersebut ya. Oleh karenanya ada dalam Al-Quran Allah mengatakan misalnya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya penghuni orang munafik di neraka yang paling dasar. Kemudian Yahudi demikian juga Rasulullah SAW berkata ahwanu ahlin nar adzaban Abu Talib. Penghuni neraka yang paling ringan azabnya adalah Abu Talib. Wa huwa muntailun bina'alain yagli minhuma dimaguhu. Dia pakai sendal dari api maka otaknya mendidih. Sebagian ulama ada yang mengatakan ya bahwasanya tingkatan neraka ini sekedar apa namanya kalau kita bilang ilustrasi, ini pendapat sebagian ulama. Kalau bilang ilustrasi. Neraka ada kalau kita mau tingkatan ada ini area neraka orang-orang kafir. Mungkin di atasnya area neraka orang-orang Muslim. Ada orang Muslim masuk neraka ada enggak? Ada. Nanti mereka bakalan masuk apa? Surga. Ya. Yang ini nanti masuk surga. Ujungnya setelah disiksa. Setelah jadi gosong, dia masuk surga. Nama mereka Al-Jahannamiyun. Artinya alumni neraka. Namanya Jahannamiyun. Kalau bahasa kita artinya apa? Alumnus apa? Neraka. Orang kafir ini kekal abadi. Nah, menurut sebagian ulama, kalau kita bagi neraka, ini disebut dengan usatul muwahhidin. Usatul muwahhidin, yaitu ahli tauhid yang bermaksiat. Ahli tauhid tapi maksiat. Dalam hadis disebutkan sebagian penghuni neraka penghuni surga memberi syafaat kepada penghuni neraka. Mereka ya Rabbana ikhwanuna kanu ma'ana. Ya Rabb, kami teman-teman kami di neraka dulu sama kami. Ya sumuna ma'ana, puasa bareng ya. Bahkan buka puasa bersama. Ya salluna ma'ana, dulu kami bareng-bareng di masjid salat bersama. Wa yuhujjuna ma'ana, dulu satu travel ya. Travel. Tapi mereka di mana? Di neraka. Berarti mereka ahli tauhid tapi bermaksiat. Ini mereka disiksa juga ada tingkatannya. Tapi nanti ujungnya masuk apa? Surga. Adapun neraka kafir sebagian ulama seperti disebutkan oleh sebagian ulama, mereka mengatakan bahwasanya yang paling
orang munafik yang paling parah di bawah. Yang pertama apa? Munafik. Derajat paling bawah. Karena Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Fid darkil al asfal. Itu yang paling bawah. Karak yang paling apa? Paling bawah. Munafik yang paling bawah. Kemudian ada yang mengatakan di atasnya musyrikin Arab atau penyembah berhala. Kemudian di atasnya lagi adalah Majusi. Kemudian di atasnya lagi Sabiun. Di atasnya lagi Nasrani. Yahudi dan apa? Nasrani. Ini menurut sebagian ulama kira-kira demikian. Tentunya penghuni neraka yang baik, ya, ramah, adil tidak sama dengan penghuni neraka yang tukang zina, tukang zalimin orang, tukang maksiat, tidak akan sama. Ini sekedar ijtihad, maksudnya untuk menjelaskan bahwasanya penghuni neraka itu bertingkat-tingkat. Kenapa munafik paling parah? Karena munafik itu dia melakukan dua kebohongan. Dia bilang dia Islam, KTP-nya Islam, tapi ternyata hatinya kafir. Adapun kafir-kafir yang lain jelas, kami kafir, kami non-muslim. Kami non-muslim. Ya. Dulu sempat heboh, tidak boleh bilang orang kafir. Bilang harusnya apa? Non-muslim. Jawabannya gimana? Iya, non-muslim. Kalau muslim surga, kalau kafir non-surga. Taib, ini tingkatan-tingkatan neraka. Ini sekedar ilustrasi, tentunya kemudian masing-masing pun berbeda-beda, ya. Dalam satu munafik juga bertingkat-tingkat, Yahudi juga bertingkat-tingkat. Yahudi bertingkat-tingkat, Yahudi yang zalim, yang kejam seperti Zionis, beda dengan mungkin rabi-rabi yang tidak mendukung pembantaian, beda-beda, ya. Allah tidak menghukumi dengan satu hukum. Kemudian di antaranya yang ketiga adalah pintu neraka. Maka Allah mengatakan wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in dalam surat Al-Hijr. Sungguhnya neraka adalah tempat yang telah dijanjikan untuk mereka. Laha sab'atu abwab. Ada 7 pintu, ya. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum. Ada 7 pintu neraka, masing-masing sudah ada pendaftarnya. Sudah ada pendaftarnya. Yaitu sudah tahu nanti kamu lewat sini sudah terdaftar. Oh, kamu pintu nomor 2. Nomor 3, ya. Masing-masing sudah ada golongan tertentu. Kemudian pintu tersebut ditutup rapat. Kata Allah, alaihim naru mu'sadah. Mereka tutup rapat. Kemudian ditutup rapat, diikat dengan tiang-tiang yang panjang. Innaha alaihim mu'sadah fi amadin mumaddadah. Pintu tersebut ditutup rapat. Ditutup rapat. Bayangkan tutup rapat sehingga panasnya semakin seperti apa? Pakai apa kalau kita masak itu pakai apa? Presto, iya. Kayak presto. Ngeri. Semakin bertambah panasnya. Tutup rapat diikat dengan tiang-tiang. Tiang-tiang besi, tiang-tiang keras. Tapi ini sifat neraka, pintu-pintu neraka, ya. Berikutnya adalah tentang bahan bakar neraka. Ini sudah Ibu, kita lanjut nanti. Sudah? Kita lanjut sifat berikutnya. Sifat-sifat neraka. Yang berikutnya tadi yang keempat, yaitu bahan bakarnya. Kata Allah, waquduhan nasu wal hijarah. Waquduhan nasu wal hijarah. Waquduhan nasu
wal hijarah. Kata Allah Subhanahu wa taala bahan bakarnya adalah manusia dan apa batu. Baik. Manusia berarti mereka ini terbakar dan sekaligus membakar. Terbakar sekaligus apa? Membakar. Seperti kayu begitu kan? Kayu dibakar dia juga menyalakan apa? Api. Sekaligus membakar. Jadi terbakar dia juga mengeluarkan api. Waliyadzubillah ya. Jangan sampai seorang menjadi bahan bakar neraka jahanam. Adapun batu kita enggak tahu kalau di dunia mirip-mirip misalnya kita bilang di dunia misalnya kalau di dunia seperti batu bara. Kalau di dunia contoh apa? Batu bara. Kenapa Allah sebut batu? Allah tidak bilang bensin ya. Allah tidak bilang misalnya berupa cairan. Kenapa batu? Batu ya. Bukan cairan. Para ulama menyebutkan karena bahan bakar yang terbuat dari batu itu punya sifat 5 sifat. Kalau batu itu pertama dia sebutkan cepat nyala ya, cepat nyala. Yang kedua dia ada baunya, ada apa? Bau busuk. Jadi bukan sekedar bakar aja. Ada bau busuk. Kemudian asapnya tebal apa? Asapnya banyak. Jadi bukan sekedar bakar tapi dia sekaligus mengeluarkan apa? Asap, kasratud dukhan. Kemudian yang parah lagi nempel di badan ya. Kalau minyak kan enggak, dia tidak nempel, itu batu dia panas dan dia nempel. Waliyadzubillah. Kemudian semakin mudah panas jika dipanaskan. Sangat mudah dipanaskan. Mudah tambah panasnya. Makanya dikatakan bahan bakarnya adalah batu, bukan cairan. Ya. Waliyadzubillah ya. Allah mengatakan narun hamiyah di antara kemudian sifat apinya ya. Yang kelima sifat apinya. Api tersebut adalah sangat panas. Karena Allah berfirman narun hamiyah. Ini artinya bahasa Arab api, nar artinya api. Hamiyah artinya dipanaskan. Jadi sudah api tapi dipanaskan, ditambah-tambah lagi panasnya untuk membakar manusia. Sampai dalam neraka disebut ada apa namanya? Ada anginnya sangat panas, ada asapnya sangat panas, semua sudah sangat membakar ya. Kita kalau di dunia kita ada namanya udus gembel ya. Seperti orang ketika keluar dari gunung kemudian dia kena orang bisa 800 derajat Celcius langsung gosong. Itu baru asapnya. Belum apinya yang keluar. Waliyadzubillah ya. Semuanya panas. Kemudian penjaga neraka. Allah sebutkan penjaga neraka adalah ghiladun syidad. Ya, sifatnya adalah ghiladun syidadun. Gilad itu kasar ya. Keras ya. Gilad itu apa ngomongnya kasar. Enggak ada basa-basi sama penghuni neraka. Kasar, bentak, ngeri ya. Ya, kemudian ini keras sikapnya. Ya Allah berfirman, "Wa quduhan nasu wal hijar 'alaiha malaikatun ghiladun syidad." Pada neraka ada malaikat-malaikat yang kasar lagi keras. Ya, ngomongnya kasar, sikapnya keras. Dan Allah sebutkan jumlah juga bahwasanya 'alaiha tis'ata asyar, jumlahnya 19. Ada 19 malaikat
di neraka ya. Abu Jahal ketika mendengar ayat ini, dia sombong. Dia bilang cuma 19. Sudah kamu lawan 9, saya lawan 10. Aman. Dia pikir malaikat kayak malaikat satu dunia, sak dunia habis, enggak bisa lawan satu malaikat. Intinya Allah sebutkan ya ini tentang sifat-sifat neraka. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya tentang bagaimana model-model siksaan di neraka jahanam. Waliyadzubillah, semoga Allah melindungi kita dari neraka jahanam. Melindungi kita, anak-anak kita, istri kita, keluarga kita ya. Dan masukkan kita semua dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.